mengancam dengan kekerasan, setelah berhasil uang itu beralih di dalam rekening yang mereka siapkan. Lalu seperti apa penanganan kasus penculikan disertai dengan pembunuhan terhadap kacab Bank BUMN ini, saudara? Kita tanyakan langsung kepada Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore, Mas. Pak Ronald, tadi sama-sama kita dengarkan konferensi pers, dijelaskan juga peran dari beberapa tersangka begitu. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa otak dari penculikan yang berujung pada pembunuhan kacab Bank BUMN ini? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa pada saat rilis tadi ada 4 klaster yang kita klasterkan jenis sesuai dengan peran-peran pelaku. Nah, yang tadi Mas tanyakan adalah siapa otak pelakunya adalah ini klaster pertama, ya. Ada 4 orang yang termasuk dalam otak rencana penculikan korban sebanyak 4 orang nih, Mas. Pada korban MIP, ya. Yang pertama ini dengan inisial C alias K, ya, yang mana dia perannya mengatur dan menghadiri pertemuan dengan tersangka DH, ya, kemudian menyampaikan rencana dengan menyiapkan tim IT untuk pemindahan uang, kemudian mencari target rekening dorman, kemudian tersangka kedua itu inisial DH, ya, di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K, kemudian menghubungi JP untuk mencari tim yang akan melaksanakan atau menculik korban, kemudian menyediakan tim surveillance untuk membuntuti korban, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, dan memberikan sejumlah uang yaitu 60 juta kepada JP untuk operasional penculikan. Kemudian yang keempat, otak pelakunya adalah saudara AH, ya, alias A, itu di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K dan saudara D, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, membantu D menyiapkan tim surveillance untuk membuntuti korban. Dan yang terakhir, otak pelakunya adalah YJP. YJP ini dia masuk dalam 2 klaster. Klaster yang perencanaan, otak sebagai otak perencanaan, dan klaster yang melakukan penganiayaan. Bang Ronald, kemudian kalau kita lihat ini juga ada 2 anggota TNI yang terlibat. Apakah peran mereka ini ada pihak lain yang juga ikut terlibat dari kasus ini? Ya, jadi kita harus sepakat, Mas, bahwa ini adalah 2 oknum anggota TNI AD. Ya, 2 oknum anggota TNI AD. Untuk keterlibatannya nanti silakan ditanyakan kepada Pomdam Jaya bagaimana hasil pemeriksaan dari mereka. Yang pasti salah satunya adalah dia masuk dari klaster yang melakukan penganiayaan dan klaster penculikan. Demikian, Mas. Berarti untuk 2 anggota TNI yang terlibat ini penyelidikannya, kasusnya ini tidak diselidiki oleh pihak dari Polda Metro Jaya, ya? Di Polda Metro Jaya, ya, untuk oknum anggota TNI tersebut kita periksa sebagai saksi, dan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka itu kita serahkan pada Pomdam Jaya. Demikian, Mas. Oke, kemudian dari awal perencanaan ini memang mereka, komplotan penculikan dan pembunuhan ini memang sudah punya opsi untuk melakukan pembunuhan terhadap kacab bank ini? Iya, kami jelaskan di perencanaan memang ada 2 opsi yang mereka pilih. Opsi pertama yaitu melakukan pemaksaan dan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Setelah berhasil, maka korban dilepas. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah melakukan pemaksaan dan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Setelah berhasil uang itu beralih di dalam rekening yang mereka siapkan, itu langsung korban akan dihilangkan atau dihilangkan nyawanya atau dibunuh. Demikian. Jadi ada 2 opsi nih, Mas. Jadi antara tim 1, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 ini akhirnya mereka berembuk memutuskan untuk sebenarnya mereka memilih opsi 1, ya, mereka memilih opsi 1. Oleh sebab itu terakhir, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, makanya pada saat korban ditinggalkan di tempat penemuan
akhir pada saat korban ditemukan, ya, itu kalau dari keterangan para pelaku yang meninggalkan, itu korban masih dalam kondisi bernyawa atau hidup dan masih bergerak, memang sudah lemas. Nah, demikian Mas. Bang Donald, kalau kita lihat ini kan nampaknya sudah disusun. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirkrim bukan pasal 340 diterapkan, tapi pasal 328 dan pasal 333 ayat 3. Oke, kalau kita lihat ini kan nampaknya mereka sudah menyusun rencana begitu terkait dengan penculikan dan juga berujung pada pembunuhan ini. Apakah ada kemungkinan adanya keterlibatan orang lain atau mungkin dari orang dari pihak bank itu sendiri dalam kasus ini, lepas dari 15 tersangka yang sudah ditahan? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik bahwa belum ada keterlibatan, belum ada keterlibatan, belum bisa dibuktikan keterlibatan dari pihak bank, salah satu bank BUMN kita sendiri. Namun itu terus didalami, kalau memang ada nanti akan kita sampaikan kepada publik. Dan masih ada satu DPO lagi, ya, mohon izin, yaitu Saudara EG, yang mohon maaf ini foto yang saya tunjukkan pada forum, ya, pada kesempatan ini, mudah-mudahan apabila ada yang melihat, segera hubungin penyidik Polda Metro Jaya, ya, untuk segera kita lakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Boma, demikian Mas. Baik, ini masih ada satu DPO yang masih dikejar oleh polisi. Terima kasih Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat.